Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyid ahli al-aradin wa sayyid ahli as-samawati wal aradin. وآباء المساكين وآباء الفقراء والمساكين وأبو الفقراء والمساكين وإمام من أئمة هذا الدين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وإمامنا ومرشدنا wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memelihara aktivitas kebaikan kita. Aktivitas yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas berkumpulnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang seperti kita ini duduk bareng di satu tempat tanpa berzikir kepada Allah, duduk dan diam, ya, itu mendapat naf'at dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin berkumpul lebih banyak dan dia nggak ada diucapkan, nggak ada zikir, nggak ada apa di dalamnya, itu semakin banyak orang yang beriman berkumpul, itu mendapat naf'at, rahmat, karunia dari Allah, fadl dari Allah taala, diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita berkumpul bersama-sama untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mukhul ibadah. Otaknya ibadah mengingat Allah taala. Rusaknya aktivitas kita yang ada di dunia, semua aktivitas bahkan karena lupanya kepada Allah. Contohnya kan banyak sekali. Aktivitas, tanggung jawab dan lain sebagainya rusak karena tanggung jawab kita kepada Allah rusak duluan. Nah, tanggung jawab itu yang menjadikan dianggap tanggung jawab pertama kali zikir, mengingat Allah. Gimana kita akan tanggung jawab kepada Allah kalau kita nggak ingat sama yang kita pertanggung jawabi Allah Ta'ala? Kita lupa diri. Kalau lupa Allah Ta'ala, lupa diri, pasti itu pakem. Bayangin, paling seremnya orang itu lupa diri itu. Korupsi itu lupa diri, bunuh orang itu lupa diri, mencaci maki orang itu lupa diri, maling itu lupa diri. Nah, kalau ingat dirinya, ingat itu satu ya, diingat-ingat, yang akhirnya jadi apa? Jadi peringatan untuk diri kita. Nah, itu alamatus su'ada, tanda-tanda orang yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fadzakir." Ingetin diri ente dulu. Ingatkanlah judulnya. Maka ingatkanlah artinya itu. Pertama kali kan diri kita harus ingatkan. Gak sah itu hukumnya. Orang ngingetin orang, nggak ngingetin dirinya sendiri. Kan di sini artinya fadzakir, maka ingatkanlah semua manusia. Yang paling penting pada semua manusia siapa? Ya diri kita lah. Siapa yang paling penting di semua manusia? Ya kita. Siapa yang ngajarin? Allah. Manusia yang paling berjasa kepada kita Rasulullah SAW, ya kan? Yang menciptakan kita, yang harus kita ingat Allah Ta'ala. Itu mengajarkan apa kita tentang doa kepada orang tua kita yang berjasa kepada kita, dan jasanya tiada tara.
setelah Allah dan Rasulnya. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku dulu. Sebab di hari kelak, di yaumil qiyamah atau di akhirat kelak, orang nggak ada yang ngurusi, nggak ada yang saling ingat, kita sebelahan nggak ada ingat. Kita saling duduk di sini nggak ingat tadi, nggak ingat. Ditempeli nama Allah Taala, semua makhluknya ya, yang akan dihisab, khususnya malaikat, jin dan manusia. Manusia lah, Nabi kan manusia, iya Nabi semuanya kecuali Sayyidul Wujud Nabi Muhammad SAW. Tempelin Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala menamai hari itu apa? Yaumul Faza'il Akbar. Hari itu ketakutan yang maha besar atau maha dahsyat. Nggak ada ketakutannya lebih itu. Kiamat kalah. Kiamat kan takut mati, takut masuk neraka, seremnya gimana ini? Dan Allah kasihin ilmu takutnya itu, seremnya neraka ditempelin itu di kepala orang-orang itu. Kecuali orang-orang yang 7 golongan yang diselamatin di dalam sahih itu, sab'atun yuzilluhumullah yawman la dhilla illa dhill. Di hari itu 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara itu orang yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Ya, jangan wa iyyakum min ahli sab'ah. Semoga Allah SWT menggolongkan kita jadi salah satu golongan dari yang 7 itu tadi, ya kan? Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Nah, beres ini diri ente, ingat diri ente. Hasibu qabla an tuhasabu. Ingat ente, ingat siapa ente, nanti gimana, tanggung jawabnya gimana, apa yang harus dikerjakan. Ini bahaya ini kalau lupa nih. Ya, kalau budek kan begitu, tapi kalau lupa kan lebih serem lagi. Nah, ya, budek penyakit juga, tapi paling menghentikan, paling membinasakan adalah apa? Lupa. Ulaika humul ghafilun, yang tadi katakan Ustaz itu tadi masuk nerakanya itu orang-orang itu memang prosesnya macam-macam, tapi endingnya sama dengan lupa dulu itu. Jadi artinya gelap, artinya bodoh, pandangannya jelek, pandangannya nggak diridhoi Allah Ta'ala, kupingnya nggak senang dengan yang diridhoi, itu semuanya kata artinya bodoh. Lah itu semua totalannya itu sampai dengan lupa diri. Ulaika humul ghafilun, itu orang-orang yang lupa diri, lupa Allahnya, akhirnya lupa akhirat. Hakata. Sebab dunia ini darul imtihan, tempatnya ujian, lebih dari ujian nasional, masih ada bocorannya, ya kan? Apa itu terkenalnya? Dulu itu NEM itu ya, ujian nasional ya, UN, ujian nasional. Ini lebih. Dan kita diuji dan nurut, nah, dan nggak tahu kapan selesainya, bayangin. Dan nggak boleh di hati dan di perbuatan kita menyetop kebaikan kita udah selesai, kita nggak ada. Sampai mati. Mengenai thariqah dan lain sebagainya, katanya kalau sudah sampai makrifat, kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Sufi katanya kalau sudah makrifat udah nggak perlu sholat. Ahlul thariqah Qadiriyah, Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu pimpinannya thariqah, udah nyampe makrifat. Datengin sama iblis lain, dia bilang udah cukup, kata iblis itu. Lempar itu pakai apa namanya? Sandal sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu sudah sampai makrifat, sudah sampai thariqah. Mereka mengklaim kita itu kalau sudah thariqahan bid'ah, terus kemudian apa namanya makrifat enggak sholat lagi. Gila itu orang gila pada ngomong sekarang di jalan-jalan, di podium-podium, ngata-ngatain wali-wali Allah, ngata-ngatain sufi, orang-orang yang bersih, membersihkan diri sehingga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dirinya sebersih-bersihnya. Wa yutahhirakum tathhira. Orang yang selalu bersuci, hibbut tawwabin, senang tobat sama Allah taala. Enggak suka begini-begini enggak. Dia ingat Allah, ingat kalam Allah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman, apapun rasnya, bangsanya, tingkah lakunya, dia masih berpayung la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, aman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khairu syarri min Allah. Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
nggak ada yang berhak mengkafirkan. Kata Allah Ta'ala di ayat tadi itu, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang yang syahadat tadi, beriman tadi, itu saudara. Hadis sahih mengatakan qala sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min akhul mu'min, orang beriman itu saudaranya orang yang beriman lainnya. Orang nggak bisa jadi saudara kalau sudah su'dhan dulu dengan orang yang beriman. Dan su'dhan adalah amal paling buruk di mata Allah, ya, yang tipis jaraknya dengan kafir. Yang ngomong siapa? Rasulullah SAW. Makanya kalau sufi itu kalam Allah wa qala Rasulullah. Kalau Allah qala Rasul, itu semua tasawuf sufi. Nah, pakaiannya pakaian yang dipakai Rasulullah SAW. Zikirnya yang dizikirkan Rasulullah itu sufi. Jadi tasawuf itu mengajarkan kitab Allah wa sunnah Sayyidina Rasulullah SAW plus feel rahmat, mencintai, faham adabnya dengan Al-Quran, adabnya dengan Rasulullah, dan sunnah Rasulullah SAW. Itu sufi. Selain yang sufi, dia baca Quran, dia baca hadis, dia tahu ilmu, yani syuai apa ilmu sesuatu sedikit, mau berdoa betul enggak, tapi dia lupa ihsan, lupa adab. Anta'budullah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Lupa dia. Karena kelupaan tadi kan, yang orang lupa itu apa? Lupa dirinya dia. Ini kan Allah dan Rasulnya mengatakan apa? Fadzakir, ingatin diri ente dulu. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ente mengingat diri ente, maka ente akan sesungguhnya peringatanmu akan bermanfaat bagi orang yang beriman lainnya. Lupa dia. Fadzakirnya itu langsung nunjuk orang. Gak ada dalilnya lagi nunjuknya, ngomongnya gak ada dalilnya. Berarti dia kalau ada dalil itu langsung inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah yuslihna. Moga Allah SWT memperbaiki kita, memperbaiki iman kita, memperbaiki Islam kita, memperbaiki amal saleh kita. Jadi seperti itu. Wa ahlul jihad fi sabilillah, ahlus sufiyah, yang jihad fi sabilillah di jalan Allah Ta'ala, ya, bahkan di atas mujahidin, di atas syuhada, ada as-sufiyah, yaitu as-siddiqin, martabat setelah kenabian. Minan nabiyyin was-siddiqin, yaitu siddiqin, yaitu sufi, semuanya tasawuf, enggak ada. Imamuhum, pimpinannya Sayyidus Sufi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh secara lugha, sufi itu bersih secara bahasa, atau secara syariat, boleh, silakan. Kesian orang yang nggak paham sufi ditakut-takutin dengan tasawuf. Yang memerdekakan Indonesia, semua yang orang muslimnya semuanya mutasawwifi, orang sufi semuanya. Yang mensyiarkan Islam mayoritas di dunia tasawuf semuanya. Al-muhaqqiq minal ulama tasawuf semuanya. Kecuali ulama-ulama yang memporak-porandakan, ya, ketetapan aslafun as-shalihin, bikin yang baru dari kesepakatan as-salaf wal khalaf. Ada ulama yang enggak tasawuf, bahkan anti tasawuf ada. Jadi al-mutasawwifin, orang yang ngesufi, tazkiyatul qulub, selalu membersihkan hati, husnudzan dengan semua hamba Allah Ta'ala. Laks, yang anti dengan tasawuf pasti bawaannya su'ban kepada hamba Allah, dan itu martabat tercelanya di bawah kekafiran. Istidlal biqauli sayyidina Nabi Muhammad SAW, haslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, dua sifat yang tidak ada
yang mengungguli keburukannya, yang paling buruk ini, husnudzan su'dzan billah wa su'dzan bi ibadillah, yaitu berprasangka buruk kepada Allah yang akhirnya membuahkan prasangka buruk juga dengan hamba-hamba Allah Ta'ala. Nah, serem ya. Itu tariqatu jahannam, tariqah jalan menuju murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan terpelanting di siratal mustaqim. Gal. Walaupun dia kata kenapa enggak bisa. Itu ada keluar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Sayyidina Sunnah Nabi Muhammad SAW, Sahibus Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang apa? Bersih hatinya. Ada sufi, al-ilm yata'allam bitazkiyatil qulub, ilmu yang mempelajari tentang kebersihan hati, caranya dengan obat Al-Quran dan Rasulullah SAW. Obatnya apa? Al-Quran dan Rasulullah SAW. Kita nggak bilang sunnah, Rasulullah SAW.